Kadang-kadang, ide-ide hebat itu datangnya dari tempat yang nggak kita duga loh. Contohnya, ya kayak sebuah komentar di internet. Nah, hari ini kita akan bedah satu komentar tentang Bitcoin yang kelihatannya simple, tapi ternyata menyimpan sebuah visi yang kuat banget. Nah, ini dia nih komentarnya. Dengerin deh. Ini bukan cuma sekedar opini biasa loh. Ini adalah sebuah visi yang penuh semangat, sebuah ajakan untuk bertindak, yang ngajak kita semua untuk ikut serta, baik sebagai sebuah komunitas maupun sebagai individu. Gimana? Menarik kan? Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, yuk kita coba bedah kalimat ini bareng-bareng. Sekilas kelihatannya sederhana, tapi di dalamnya itu ada dua konsep yang jadi dasar banget dari filosofi Bitcoin. Kita bakal kupas satu persatu, biar kita benar-benar ngerti apa sih maksud sebenarnya dari pengguna ini. Oke, kita mulai dari gagasan yang pertama. Nah, ini soal mengamankan jaringan. Dan ini tuh bukan soal diri sendiri, tapi soal upaya kita bareng-bareng untuk menjaga kesehatan dan keamanan seluruh ekosistem. Ini soal tanggung jawab kolektif. Coba perhatiin frase kuncinya, menjalankan node masing-masing. Mungkin kedengarannya teknis banget ya. Emang apa sih node itu? Dan kenapa kok si pengguna ini bilang ini penting banget buat keamanan jaringan? Oke, biar gampang, bayangin aja node itu kayak satpamnya jaringan. Setiap node itu nyimpen salinan lengkap dari semua riwayat transaksi dan ngecek semuanya sendiri. Merekalah pilar-pilar yang bikin seluruh bangunan Bitcoin ini bisa berdiri kokoh. Nah, disinilah logikanya jadi kelihatan banget. Pengguna ini nunjukin gimana satu tindakan sederhana dari satu orang, yaitu menjalankan node, kalau dilakuin sama banyak orang bisa jadi sesuatu yang gede banget, yaitu desentralisasi. Ya, makin banyak node, otomatis makin kuat jaringannya. Coba dilihat perbandingannya di sini. Jelas banget kan kenapa desentralisasi itu krusial. Kalau sistemnya terpusat, satu titik aja rusak, ya udah, semuanya bisa runtuh. Tapi kalau sistemnya terdesentralisasi dengan ribuan node, nggak ada satu titik pun yang bisa ngejatuhin seluruh jaringan. Nah, itulah kekuatan dari keamanan yang disebar. Oke, tadi kan kita udah bahas soal keamanan bareng-bareng ya. Sekarang kita pindah nih ke bagian kedua dari komentar tadi. Fokusnya sekarang geser, jadi lebih ke kekuatan dan kedaulatan kita sebagai individu. Dan disinilah muncul istilah kustodi mandiri. Ini adalah solusi untuk keamanan pribadi kita. Fokusnya bukan lagi ngelindungin jaringan secara keseluruhan, tapi ngelindungin aset Anda secara langsung. Jadi intinya apa sih? Kustodi mandiri itu artinya ya cuma Anda dan benar-benar cuma Anda yang punya akses penuh ke aset digital Anda. Nggak ada perantara, nggak ada bank, nggak ada siapapun yang jadi penghalang. Anda adalah bank bagi diri Anda sendiri. Dan ini dia nih motivasi utamanya. Kalimatnya singkat, tapi dalam banget. Tujuannya apa? Ya, untuk menciptakan sebuah sistem di mana aset Anda itu nggak bisa disita, dibekuin, atau dicuri oleh siapapun. Inilah yang namanya kedaulatan finansial sejati. Perbandingannya jelas banget. Kalau kita serahin aset kita ke pihak ketiga, kita itu sebenarnya kayak minta izin buat pakai uang kita sendiri. Tapi, kalau kustodi mandiri, wah, beda cerita. Kita nggak perlu izin siapa-siapa. Kuncinya di tangan kita, ya kendalinya juga ada di kita. Oke, sekarang gimana kalau kita gabungin kedua ide ini? Karena begitu disatuin, ini tuh jadi lebih dari sekedar tips teknis loh. Ini jadi sebuah filosofi yang utuh. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di satu sisi, ada aksi buat kepentingan bersama, yaitu ngejalanin node buat keamanan jaringan. Terus di sisi lain, ada aksi buat kepentingan pribadi, yaitu kustodi mandiri buat ngamanin aset kita sendiri. Nah, inilah intinya. Visi dari komentar yang kelihatannya simpel ini adalah kekuatan jaringan dan kebebasan kita sebagai individu itu ternyata saling nyambung. Keduanya itu akarnya sama, tanggung jawab pribadi. Tindakan Anda bisa memperkuat jaringan sekaligus mengamankan kebebasan Anda sendiri. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang penting banget buat direnungin. Filosofi ini kan nuntut kita buat usaha dan tanggung jawab, ya kan? Alternatifnya, ya gampang, nyaman, biarin aja orang lain yang ngurusin semuanya. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita. Demi kedaulatan dan keamanan finansial yang sejati, seberapa besar harga kenyamanan yang siap kita bayar?